Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa bersama kami di acara podcast Jurnalis Warga Kabupaten Luwu Utara. Dan pada kesempatan ini kami akan mencoba membicarakan tentang dana desa. Nah, dana desa ini cukup seksi dibicarakan di kalangan masyarakat. Apalagi dana desa saat ini telah besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Kalau tidak salah sudah bergulir sekitar 6 tahun lebih. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membicarakan bagaimana sih sebenarnya dana desa ini. Apakah telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kali ini telah hadir bersama kita salah seorang kepala desa di Kabupaten Luwu Utara. Dia adalah pejabat kepala desa di Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, telah hadir bersama-sama kita. Selamat sore Pak Soeharto. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Salam sehat selalu. Ya, ini sebagai informasi awal Pak, Bapak menjabat sebagai kepala desa Laba ini sudah berapa lama? Ya, saya ditugaskan pimpinan untuk menjabat desa di Desa Laba, Kecamatan Masamba, tepatnya tanggal 1 Januari 2020. Jadi untuk hari ini saya sudah hampir 1 tahun lebih menjabat kepala desa di Laba. Ya, ini artinya bahwa Pak Desa ini sudah lebih 1 tahun, ada 1,5 tahun ya. Paling tidak sudah banyak berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan dana desa. Mungkin bisa diceritakan awal Pak, seperti apa sih sebenarnya dana desa ini? Ya, terima kasih. Jadi di Laba itu semenjak saya menjabat, besaran alokasi dana desanya itu kalau diakumulasi antara dana desa dari APBD dengan dana desa dari APBN itu sebesar 1.200.000.000. Untuk ADD-nya itu sebesar 400 juta dan kemudian dana desanya yang bersumber dari APBN itu sebesar 800 juta. Ya, saya kira cukup besar ya, cukup fantastis. Namun memang pada 1 tahun terakhir, kalau tidak salah, dana desa ini cukup menguras juga untuk dalam pandemi COVID. Atau seperti apa Pak? Ya, saya menjabat bulan Januari dan kebetulan negeri kita, bahkan termasuk Luwu Utara, itu diserang dengan pandemi COVID-19. Akhirnya anggaran dana desa itu kemudian direfocusing untuk program-program penanganan terkait dengan bagaimana tetap menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kita yang terdampak. Kemudian juga untuk peralatan-peralatan lain semisal hand sanitizer, kemudian masker buat masyarakat, supaya bagaimana masyarakat kita ini tetap terjaga kesehatannya dan bisa terhindar dari virus corona. Oke Pak, saya kira begini, itu tadi tentang bagaimana memanfaatkan dana desa menangani khususnya melawan COVID-19. Nah sekarang saya mau dengarkan nih tentang bagaimana sih sebenarnya agar masyarakat ini juga terlibat dan tahu tentang dana desa di desa Bapak. Ya, kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka dalam musyawarah desa itu wajib melibatkan unsur BPD dengan unsur masyarakat. Nah, kenapa kemudian harus dilibatkan unsur masyarakat? Karena beberapa program yang sumbernya dari dana desa itu adalah keperuntukannya untuk masyarakat. Nah, jangan sampai kemudian
kita menetapkan sebuah program-program pembangunan di desa itu tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa itu sangat penting dan memang itu diperintahkan oleh undang-undang. Oke, kalau seperti itu artinya Bapak sudah menjalankan sebagaimana mekanisme yang ada ya. Ini saya mau dengar juga Pak, program apa saja yang sudah dilaksanakan ini di desa? Karena setahu kita program untuk dana desa itu bukan hanya soal infrastruktur, tetapi ada hal-hal lain yang mungkin berefek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bisa disampaikan Pak? Ya, jika mengacu ke regulasi terkait dengan pemanfaatan dana desa, maka ada beberapa program yang menjadi skala prioritas. Misalnya adalah program pemanfaatan, kemudian program partisipasi masyarakat, program keberlanjutan yang misalnya ada pembangunan yang terbengkalai di tahun sebelumnya itu kemudian dilanjutkan di tahun ini. Nah, selain juga ada pemberdayaan masyarakat desa yang dianggap punya potensi, tetapi mereka dari segi ekonomi tidak punya anggaran untuk melakukan sebuah kegiatan. Oleh karena itu dalam bentuk kelompok biasanya kita berikan bantuan-bantuan untuk kelompok-kelompok usaha mereka. Iya, bisa dikasih contoh Pak, kira-kira di desa Bapak apakah ada semacam pembinaan kelompok kah atau pembinaan generasi muda misalnya? Bisa dikasih contoh Pak? Ya, kebetulan di Laba itu sangat aktif pemudahnya untuk bagaimana mengembangkan potensinya dalam bentuk olahraga. Nah, kemarin kita berikan bantuan 10 juta untuk teman-teman pemuda. Kemudian juga kemarin sudah diprogramkan untuk kerjasama dengan BLK, di mana ibu-ibu misalnya yang punya potensi dalam hal menjahit, dalam hal membuat kerajinan, itu kita kerjasama dengan BLK, kita hadirkan pelatih-pelatih dari BLK, kemudian kita biayai melalui dana desa. Tetapi ternyata di bulan 3 ada pandemi COVID-19 sehingga program itu dianggarkan dan dialihkan ke penanganan COVID-19. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Tapi kan setelah 1 tahun pandemi COVID-19 ini, kemudian di tahun ini apakah dianggarkan ulang Pak? Ya, sebenarnya kalau berbicara program untuk pemberdayaan masyarakat itu sangat banyak, termasuk kemarin kita merencanakan untuk bagaimana membangun badan usaha milik desa. Tetapi karena anggarannya ini kita diharuskan untuk bagaimana penanganan COVID-19 yang menjadi skala prioritas, sehingga beberapa program itu dianggap tertunda sampai mungkin berakhirnya masa COVID-19. Dan mudah-mudahan saja nanti kepala desa terpilih bisa melanjutkan apa yang menjadi program-program prioritas kami pada saat itu. Misalnya bagaimana melatih potensi-potensi anak muda yang ada di Laba, melatih potensi para perempuan yang dianggap bisa membuat karya yang bisa dikembangkan dengan support dari dana desa, supaya masyarakat kita itu bisa membuat karya-karya yang bisa dikenang. Dan ada salah satu warga kami yang penyandang disabilitas, namanya Tia. Walaupun terbatas secara fisik, alhamdulillah beliau mampu membuat karya kerajinan dan bahkan membuat miniatur boneka yang bisa dipasarkan kemana-mana. Nah, ini semua tentu tidak lepas dari support pemerintah, baik itu pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, untuk bagaimana terus mengembangkan usaha-usaha teman-teman yang dianggap potensi seperti ini. Iya, kedengarannya tadi Pak Soeharto ini ada menyampaikan soal penyandang disabilitas. Nah, gini Pak, kebetulan kan ini juga menjadi perhatian besar, khususnya bagaimana di tingkat desa tentang kelompok-kelompok rentan atau kelompok marginal. Salah satunya itu adalah kelompok disabilitas, ada perempuan, ada anak-anak, ada orang tua jompo. Nah, tadi menyinggung soal disabilitas. Apakah
kelompok disabilitas ini salah satunya ya yang menjadi contoh tadi, apakah tersentuh oleh dana desa? Ya, kemarin kita sudah ingin menganggarkan untuk usaha Saudari Tia ini, tetapi lagi-lagi dengan adanya aturan bahwa dana desa ini harus diprioritaskan kepada penanganan COVID-19, sehingga untuk bantuannya kita serahkan ke pemerintah daerah melalui program Dinas UMKM. Oke, saya kira begini Pak. Kebetulan ini menjadi pertanyaan besar saya di kesempatan kali ini tentang transparansi dana desa. Dan bicara soal transparansi dana desa ini, artinya kita harus memulai dari perencanaan hingga pada monitoring dan evaluasi. Dan tadi Bapak di awal itu sudah menyinggung soal bagaimana melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan. Nah, ini saya mau hubungkan dengan tadi penyandang disabilitas atau kelompok rentan atau lebih umum disebut kelompok masyarakat yang marginal. Apakah mereka dilibatkan dalam perencanaan? Tadi kan mengundang masyarakat dalam musyawarah desa. Apakah ada undangan yang melibatkan mereka ataukah belum sempat melakukan itu? Ya, dalam penyusunan RKPDS, saya kira berdasarkan perintah undang-undang, maka wajib hukumnya kita harus melibatkan perwakilan dari setiap masyarakat yang ada. Mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, kemudian tokoh masyarakat, bahkan perwakilan-perwakilan dari teman-teman penyandang disabilitas, kemudian teman-teman yang rentan, kaum ibu-ibu, semua harus kita libatkan. Sehingga dalam musyawarah desa ini kita menampung aspirasi apa yang menjadi program buat setiap perwakilan ini, sehingga dana desa ini betul-betul transparan kepada masyarakat dan berguna kepada masyarakat. Karena dana desa ini kan tujuannya untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan dalam menyusun program-program pembangunan di desa itu saya kira wajib untuk melibatkan berbagai unsur di kalangan masyarakat. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Soeharto sebagai Kepala Desa Laba. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir saya Pak tentang transparansi dana desa. Nah, ada pertanyaan atau bahkan telah menjadi pembicaraan di kalangan umum bahwa katanya ada yang beranggapan bahwa transparansi ini itu hanya sekedar memasang baliho. Ini kan banyak mungkin ya banyak kepala desa yang beranggapan seperti itu. Tapi ini saya mau tanya ke Pak Soeharto, apakah memang seperti itu? Gimana Pak? Ya, saya kira kalau kepala desa yang patuh terhadap aturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kemudian setiap tahun ada Permendes PDTT tentang alokasi penggunaan prioritas dana desa. Di dalamnya disebutkan bahwa penggunaan anggaran dana desa itu harus melalui musyawarah desa. Nah, itu salah satu bentuk transparansi, sehingga di musyawarah itu kita harus sampaikan berapa alokasi dana desa kita setiap tahun, kemudian program-program apa saja yang kemudian harus kita lakukan. Begitupun dengan partisipasi masyarakat, usulan-usulan masyarakat yang harus kita anggarkan melalui dana desa apa saja, saya kira itu bagian dari bentuk transparansi. Nah, setelah dituangkan dalam bentuk RKPDS, maka dokumennya itu harus dipublish ke masyarakat, dan mungkin salah satunya berdasarkan regulasi kita wajib membuat baliho yang kemudian dipasang di titik-titik yang dimana publik bisa menjangkau, misalnya tempat-tempat ibadah, kemudian di tempat-tempat keramaian lainnya, supaya program dana desa kita selama setahun itu bisa dilihat masyarakat. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengawasan masyarakat yang paling penting dalam penggunaan dana desa. Jangan sampai kemudian di baliho terpampang angka-angka, tetapi ternyata pada kenyataannya
program itu tidak jalan. Nah, inilah yang terkadang menjadi dilema para kepala desa yang berurusan dengan hukum pada saat pelaporan karena tidak terbuka dalam hal mengelola anggaran dana desa. Nah, kalau kita terbuka dan sudah melibatkan masyarakat, saya kira kerjasama itu akan terus berjalan dengan baik. Kira-kira ini saya mau tanya Pak, ini seperti apa sih itu pelibatan masyarakat dalam mengawasi dana desa? Ya, semua program desa yang akan dikerjakan dalam bentuk program itu dikerjakan oleh TPK masing-masing desa. Nah, TPK ini adalah perwakilan dari unsur masyarakat untuk bagaimana mengelola anggaran untuk pembangunan desa. Nah, termasuk masyarakat yang ada di wilayah kita, saya kira harus berperan aktif dalam bentuk pengawasan. Nah, bagaimana misalnya bentuk pengawasannya? Contoh misalnya, kita membuat sebuah program fisik, anggaplah pembangunan jalan tani misalnya. Nah, di RAB-nya kan tertuang berapa anggaran yang kemudian dikeluarkan, kemudian material apa saja misalnya yang harus digunakan. Nah, pengawasan masyarakat ini sangat penting. Jangan sampai kemudian di materialnya menyebutkan sirtu yang harusnya 2 trek, nah ternyata karena mungkin ingin mengambil sebuah keuntungan sehingga sirtunya itu hanya 1 trek. Nah, sirtu kalau sudah sudah Dihambur? Ya, sirtu kalau sudah dihampar mungkin susah kita untuk membedakan apakah ini 2 trek atau 1 trek. Iya. Nah, itulah bentuk pengawasan partisipasi masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya juga cuek dan aparat desanya punya niat untuk bagaimana menyelewengkan anggaran-anggaran, maka bisa saja program-program yang harusnya berkualitas karena kadar konstruksi yang digunakan tidak sesuai dengan RAB, maka yang berdampak juga adalah pembangunan tidak bakalan bertahan lama. Oke, tadi ada soal TPK. Kalau keterlibatan BPD di desa Bapak, ini kan kadang-kadang ada yang berpikir bahwa BPD ini hanya sekedar nama saja. Seperti apa keterlibatan BPD dalam melakukan salah satunya pengawasan di desa Bapak? Ya, saya kira peran BPD tidak jauh beda dengan peran di DPR ketika misalnya di kabupaten. Nah, oleh karena itu mulai dari aspirasi masyarakat itu kebanyakan juga ditampung oleh BPD, kemudian dimusyawarahkan melalui musyawarah desa. Nah, begitu program telah dijalankan, maka peran BPD ini melakukan pengawasan, kan paling tidak juga BPD ini adalah keterwakilan dari masyarakat. Nah, oleh karena itu BPD tidak boleh bermain mata dengan aparat desa terkait dengan misalnya bagaimana ada niat menyelewengkan penggunaan anggaran melalui program-program yang bisa dimainkan untuk mengambil keuntungan di dalam. Nah, ketika BPD dan aparat desanya ingin punya niat menyelewengkan, maka peran masyarakat umum lagi yang harus ikut andil di dalamnya, karena semua unsur ketika terlibat, maka celah-celah aparat desa untuk bagaimana menyelewengkan anggaran itu saya kira bisa kita minimalisir. Nah, kecuali misalnya masyarakatnya cuek, kemudian tidak peduli terhadap pembangunan yang ada di desanya, maka bisa saja kepala desa begitu seenaknya mengelola anggaran sesuai dengan kemauannya, karena pengawasan dari masyarakat itu dianggap lemah, bahkan tidak ada. Oke, saya kira apa yang disampaikan Pak Soeharto ini cukup baik, dan kalau saya melihat ada banyak hal yang sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Pak Soeharto selama menjabat kepala desa, namun karena masih dalam masa pandemi COVID-19 sehingga ada beberapa item anggaran yang kemudian harus diserap oleh penanganan COVID-19 di desa. Nah, kalau ini mungkin tambahan Pak Desa, kebetulan Pak Desa ini kan masih muda juga. Tadi disinggung soal di awal ya tentang
COVID-19 dan di sekarang ini kan banyak dialihkan untuk bantuan untuk masyarakat. Ini seperti apa? Ya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2001, dana desa itu wajib dianggarkan untuk penanganan penyaluran bantuan langsung tunai selama 12 bulan. Nah, di Labak sendiri ada sebanyak 176 warga kami yang terdata berdasarkan data DTKS dan beberapa skala prioritas masyarakat lainnya, yang kalau dikalikan 300.000 per bulan selama 12 bulan, maka itu akan menyerap anggaran sebesar kurang lebih 600 juta. Nah, sedangkan dana desa kita itu hanya sekitar 800 juta, berarti sekitar tinggal 200 juta itu untuk honorer teman-teman kader desa. Kemudian di desa juga ada yang dibiayai namanya guru PAUD. Kemudian termasuk kader-kader posyandu dan kader-kader desa lainnya. Iya, saya kira cukup komplit juga nih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Desa, dan mungkin ini di penghujung acara kita ya, dan paling tidak apa yang kita bicarakan pada kesempatan sore ini bisa juga bermanfaat bagi masyarakat kita, dan paling tidak juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kepala desa lain. Apalagi nih Pak Desa Soeharto ini kan hanya sebagai pejabat kepala desa, dan mungkin ada harapan ke depan agar pengelolaan dana desa ini betul-betul bisa efektif dan bermanfaat serta transparansi dalam pengelolaannya. Bisa disampaikan, Pak? Ya, saran saya buat teman-teman sejawat. Ya, sejawat. Mari kita mengacu ke regulasi. Ada aturan perundang-undangan yang mengatur kita terkait dengan bagaimana mengelola dana desa. Nah, kemudian yang kedua, mari kita luruskan niat kita bahwa kita diberikan amanah betul-betul untuk bagaimana mengabdi dengan masyarakat, bagaimana pembangunan di desa itu lebih diprioritaskan daripada niat-niat lain yang mungkin saja banyak kita lihat di media, baik itu di televisi maupun di surat kabar. Banyak kepala desa yang terjerat hukum karena lalai dalam menggunakan anggaran dana desa. Bahkan tidak banyak kita dapatkan ada kepala desa yang tertangkap karena melakukan korupsi dana desa. Nah, oleh karena itu harapan saya selaku penjabat desa yang sifatnya hanya sementara, mari kita luruskan niat kita untuk bagaimana menjadi kepala desa yang teladan, menjadi kepala desa yang bisa betul-betul diharapkan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan masyarakat terkait dengan kemajuan desa kita melalui anggaran dana desa itu betul-betul kita bisa buktikan. Bukan ada niat lain untuk bagaimana mau jadi kepala desa karena dianggap bahwa dana desa itu banyak, kemudian bisa kita korupsi melalui program-program yang sifatnya fiktif atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Oke, baik pemirsa, dan pada di akhir acara kita ini, tapi sebelum saya mengakhiri, saya mau bertanya agak sedikit secret, agak sedikit lebih pertanyaan pribadi. Ini saya mau tahu ini. Tapi kalau Bapak mau jawab boleh, tidak dijawab juga tak masalah. Ini bicara soal berapa sih? Ini saya mau tanya, berapa sih gaji kepala desa? Termasuk kepala dusunnya ini nih. Ini kan kebetulan banyak sekali nih ya. Di Lu Utara kan lagi akan pilkades serentak.
ada 102 desa yang akan dilakukan pilkada serentak, tapi banyak juga yang berminat menjadi kepala desa. Ini saya mau tanya, berapa sih gaji kepala desa? Ya, kalau gaji saya menjabat kepala desa itu sebesar 2.500.000 per bulan. Kalau kepala dusun, kalau saya tidak salah 1.500.000 atau 2 juta per bulan. Yang jelas kalau berbicara gaji, ya saya kira sudah cukup untuk bagaimana menghidupi kebutuhan kita. Nah, cuma lagi-lagi saya berharap bahwa niat menjadi kepala desa saya kira bukan karena bagaimana kemudian melihat materinya, seberapa besar gaji kita, seberapa besar dana desa yang harus kita kelola, tetapi bagaimana maju menjadi kepala desa dengan niat yang tulus mengabdi buat masyarakat untuk bagaimana mau memperbaiki kualitas pembangunan di desa, mau memperbaiki pemberdayaan masyarakat desa, dan ingin memajukan kesejahteraan pada umumnya di desa kita. Iya, saya kira baik sekali apa yang sudah disampaikan Pak Soeharto sebagai pejabat kepala desa Laba, dan saya kira bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, sekaligus sebagai masyarakat ini bisa juga mengingatkan, atau karena kita ini khususnya di warga desa, semua tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa semua berhak untuk mengawasi dana desa, sehingga untuk itu sebagai pesan tadi juga dari Pak Soeharto, bagaimana kepala-kepala desa nantinya ini bisa betul-betul bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan aturan. Saya kira banyak undang-undang, banyak aturan yang mengikat kita agar pemanfaatan dana desa sudah sesuai dengan amanat undang-undang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, baik pemirsa, ini sudah saya kira cukup perjumpaan kita pada kesempatan ini dalam acara podcast Jurnalis Warga Kabupaten Luwu Utara. Nah, saya Rizal sebagai host pada kesempatan ini akan undur diri. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Pak Soeharto sebagai Kepala Desa Laba, Kecamatan Masamba, yang sudah meluangkan waktunya. Walaupun saya tahu bahwa Bapak juga punya aktivitas lain, paling tidak bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, dan juga saya telah mendapatkan banyak informasi tentang pengelolaan dana desa. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali berkolaborasi, bisa hadir kembali dalam acara yang sama. Amin. Iya, terima kasih. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.